Perkenalkan, nama saya Mautami dengan NIM 07300 19333. Baik, pada video ini saya akan membahas mengenai kegiatan reklamasi pada PT KPC atau bisa kita sebut dengan PT Kaltim Primakol. Untuk video berikutnya, mari kalian simak pada video berikutnya. Kegiatan reklamasi pada PT KPC ini terdapat beberapa tahap. Nah, pada tahapan pertama ini biasanya melakukan perencanaan reklamasi, di mana reklamasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari setiap eksekuen atau tahapan penambangan. Oleh karenanya, perencanaan reklamasi menjadi terintegrasi dengan perencanaan tambang, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Perencanaan reklamasi jangka panjang merupakan perencanaan sampai berakhirnya masa tambang atau bisa kita sebut dengan life of mine, di mana masa tambang ini kemudian dijabarkan lebih terperinci ke dalam perencanaan 5 dan 1 tahunan. Perencanaan lebih terperinci per area rehabilitasi dan akses jalan ini dijabarkan dalam Dam Drainage Rehabilitation atau DDR. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pengembangan bibit tanaman, di mana PT Kaltim Primakol ini mengembangkan bibit tanaman dengan luas 3 hektar yang mempunyai koleksi bibit sebanyak 67 spesies dan diantaranya terdapat 33 spesies lokal dari hutan sekitar. Kemudian PT Kaltim Primakol ini juga memproduksi sebanyak 30.000 bibit per bulan, lalu bekerja sama dengan community melalui mitra tani untuk produksi 10.000 bibit per bulan. Selanjutnya yaitu tahap pengelolaan tanah, di mana pengelolaan tanah sebelum penambangan ini dilakukan dengan menggunakan alat dan kendaraan khusus untuk pemadatan agar benih-benih tanaman yang terdapat pada tanah tersebut bisa tumbuh lagi di daerah penyebaran. Lalu tanah dipindahkan dan disebarkan kembali di daerah yang akan direhabilitasi atau disimpan untuk sementara. Kemudian penimbunan sementara tanah ini dilakukan jika daerah yang akan direhabilitas belum siap untuk menjaga kualitas tanah di tempat penimbunan dan dilakukannya penyebaran biji-biji tanaman. Kemudian yaitu tahapan penyiapan daerah reklamasi. Yang pertama yaitu pembangunan tempat penimbunan, di mana ini dilakukan di daerah bekas tambang atau daerah-daerah lain untuk penimbunan dengan memperhatikan aspek geoteknik dan lingkungan. Kemudian penempatan batuan penutup di daerah bekas pit dan daerah penimbunan. Klasifikasi dan pemisahan batuan penutup dilakukan berdasarkan pada potensi penimbunan asam batuan yang dengan analisis geokimia net acid generation atau biasa kita sebut dengan NAG yang dilakukan di laboratorium lingkungan KPC. Berdasarkan tes NAG, batuan berpotensi menghasilkan asam potensial asil Fermi atau VAF dilapisi oleh batuan yang tidak berpotensi menghasilkan asam NaF. Hal ini sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya reaksi pembentukan air atau asam batuan. Kemudian KPC ini juga mempunyai tipe penutup timbunan yang mana yang pertama yaitu DC01, DC02, dan DC03. Tahapan selanjutnya yaitu pembentukan lereng bagian luar, di mana pembentukan lereng bagian luar ini menggunakan dozer. Penimbunan dilakukan dengan tinggi tiap tingkatan mencapai 10 meter dengan sudut kemiringan lereng maksimum 4:1 dan panjang lereng yaitu 40 meter. Tahapan selanjutnya dilakukan penimbunan dan penyebaran topsoil. Topsoil sangat penting sebagai media tumbuh tanaman. Penyebaran topsoil pada timbunan final dilakukan dengan ketebalan 1 meter atau ditentukan sesuai persetujuan manajer environment. Kemudian tahap selanjutnya yaitu penggaruan dan pembuatan saluran air, di mana penggaruan ini dilakukan tegak lurus arah kemiringan lereng untuk mencegah timbulnya erosi permukaan yang dapat melarutkan zat organik yang ada di dalam tanah. Kemudian tata kelola air di areal rehabilitas diperlukan untuk mengarahkan aliran ke tempat yang aman sesuai rencana sehingga erosi lahan dapat dicegah. Nah, untuk mencegah terjadinya erosi lahan ini maka terdapat bangunan pengendalian erosi sangat diperlukan, antara lain dengan contour drain dan drop struktur. Selanjutnya yaitu kegiatan penanaman dan perawatan. Penanaman di areal reklamasi dilaksanakan dalam 3 tahapan. Pada tahapan pertama dilakukan penanaman tanaman penutup tanah atau cover crop dengan tujuan pengendalian erosi unsur hara tanah, peningkatan kandungan organik tanah. Lalu selanjutnya pada tahap kedua dilakukan penanaman tanaman pelindung dan buah-buahan dengan tujuan untuk menciptakan iklim mikro yang stabil dan ketersediaan tanaman buah-buahan. Selanjutnya yaitu tahapan terakhir dilakukan penanaman tanaman Dipterocarp
C. Dengan tujuan untuk menciptakan kembali ekosistem yang menyerupai hutan semula. Komposisi jenis tumbuhan yang ditanam adalah 20-50 jenis dalam satu area yang meliputi Pioneer 40%, Primer 40%, dan Wildlife yaitu 20%. Kemudian perawatan. Perawatan tanaman dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun, yaitu pada bulan ketiga, 6, dan 12 setelah penanaman. Kegiatan ini meliputi pemangkasan dahan, pembersihan gulma, pengemburan tanah, dan pemberian pupuk. Lalu tahap yang terakhir yaitu pemantauan rehabilitasi dalam keanekaragaman hayati. Program pemantauan daerah rehabilitas ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan perkembangan daerah rehabilitas mengarah kepada terbentuknya kembali ekosistem yang secara fungsi dan struktur dapat memenuhi kriteria keberhasilan daerah rehabilitas. Baik, itu saja mungkin video dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.